Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Januarita, NPM E1D019068 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pembentukan harga produk pertanian. Satu, jelaskan grafik berikut. Grafik berikut ini merupakan grafik dari pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Grafik ini merupakan derajat diskriminasi harga pertama. Dapat dilihat dari grafik ini, perusahaan akan mengalami keuntungan maksimum pada saat margin revenue-nya sama dengan margin cost atau sama dengan MR sama dengan MC. Yang terjadi pada titik H, yang dimana Q3 dengan P3 merupakan siklus produsen, yang artinya produsen bisa menjual Q3 di atas P3 maupun di bawah P3 yang bertujuan untuk meraup siklus konsumen dengan harga yang berbeda. 2. Jelaskan grafik berikut. Pada grafik ini merupakan second prediscrimination yang dimana terdapat P sebagai harga dan Q sebagai quantity. Yang terdapat dari demand di mana MC sama dengan AC dan MR mengarah ke kanan, yang artinya semakin ke kanan akan banyak produk quantity yang dijual perusahaan, maka harganya akan turun. Misalkan Q1 ke P1 ditingkatkan ke Q3, maka harga akan turun dari P1 menuju P3. Untuk penjualan Q1 dengan harga P1 akan mendapatkan laba sebesar P1 sama dengan S, A, dan W, yang dimana daerah ini merupakan laba yang bisa didapatkan perusahaan apabila menjual produk sebanyak Q1 dan P1. 3. Jelaskan grafik berikut diskriminasi derajat ketiga. Pada grafik ini bisa dilihat titik P sebagai harga dan titik Q sebagai quantity. Di sini juga terdapat Q1, Q2, dan Q total. Q total ini merupakan gabungan penjumlahan dari Q1 dan Q2 yang dimana titik MR1 berpotongan dengan titik B antara P1 dan Q1. Sedangkan untuk Q2 artinya MR2 berpotongan dengan titik maksimum F dengan demand 2. MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC merupakan titik keuntungan maksimum pada sebuah perusahaan. 4. Jelaskan grafik berikut. Pada grafik ini terdapat pasar 1, pasar 2, dan pasar total. Yang di sini ada MR1, MR2, dan MR total.
yang dimana MR total merupakan penjumlahan dari MR1 dan MR2. Di sini juga terlihat dari garis di mana 1 dan 2, maka demand total merupakan penjumlahan dari demand 1 dan 2. Untuk P1, ini pada pasar 1 terlihat lebih tinggi dari pasar total. Yang artinya untuk harga pada pasar 1 bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan P di pasar 2 lebih rendah daripada pasar total, yang artinya dapat mengalami sedikit kerugian. Maka diskriminasi harga pada pasar yang berbeda juga akan mendatangkan keuntungan maksimum. 5. Kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis. Seperti berikut ini, misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 sama dengan Q1 sama dengan 100 dikurang 2P, dan di pasar 2, Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat sama dengan MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. A. Berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. B. Hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. C. Apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Jawab. A. Elastisitas pasar 1 dan pasar 2. Q1, 100 dikurang 2P. Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Q total sama dengan 150 dikurang 2,5P. Fungsi permintaan di kedua pasar tersebut dapat diubah menjadi inverse demand function seperti berikut. P sama dengan 50 dikurang 0,5P sama dengan TR1 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. P sama dengan 100 dikurang 2P sama dengan TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2Q kuadrat. P 60 dikurang 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue di atas, dapat diperoleh fungsi marginal revenue seperti berikut. MR1 sama dengan 50 dikurang Q1, MR2 sama dengan 100 dikurang PQ2. MR total 60 dikurang 0,8 Q total. Diketahui biaya perusahaan dinyatakan dalam persamaan TC sama dengan 10Q ditambah 0,1 Q kuadrat sama dengan MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. MR sama dengan MC sama dengan 60 dikurang 0,8 Q sama dengan 10 ditambah 0,2 sama dengan Q sama dengan 50 unit. Pada tingkat penjualan tersebut, MC sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 20. MR1 MC sama dengan 50 dikurang Q1 sama dengan 20 sama dengan Q1 sama dengan 30 unit. MR2 MC sama dengan 100 dikurang PQ2 sama dengan 20 sama dengan Q2 sama dengan 20 unit. Sedangkan penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 dikurang 2P sama dengan
P1 sama dengan 35 dan 20 sama dengan 50 dikurang 0,5 P sama dengan P2 sama dengan 60. Elastisitas di pasar 1 adalah, bisa teman-teman lihat, sedangkan elastisitas di pasar 2 juga bisa dilihat di slide. Selanjutnya, B, total revenue, total cost, dan laba total. Total revenue, TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat, kurang 50 dikali 30 ditambah 0,5 kali 30 kuadrat, sama dengan 1950 satuan uang. TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat, sama dengan 100 dikali 20 tambah 2 kali 20 pangkat 2 sama dengan 2.800 satuan uang. Jadi jumlahnya 4.750 dalam satuan uang. Selanjutnya total cost. TC sama dengan 10 dalam kurung 30 tambah 20 ditambah 0,1 dalam kurung 30 tambah 20 kuadrat sama dengan 750 dalam satuan uang. Jadi totalnya sama dengan 4.000 dalam satuan uang. Selanjutnya laba total. Tanpa adanya diskriminasi harga, laba yang diperoleh sebagai berikut. Penjualan total dikurang Q total sama dengan 50 unit, sama dengan harga jual P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total sama dengan P sama dengan 75. TR sama dengan 75 kali 50 sama dengan 3.750. TC sama dengan 10 dalam kurung 75 tambah 0,1 dalam kurung 75 kuadrat sama dengan 13.112,5. Labanya sama dengan 2.437,5. C. Diskriminasi harga tersebut berhasil karena laba dengan diskriminasi harga 4.000 kecil dari laba adanya besar dari laba adanya diskriminasi harga sama dengan 2.437,5. Maka strategi harga tersebut berhasil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.